Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini media ini ngejar, padahal saya baru pulang dari Bali. Tapi karena saya menghargai kalian, saya terima kalian di sini. Berapa 7 media nih ya? Gila bener bang. Jadi gini ya, peristiwa kemarin itu sudah saya ikuti. Saya pribadi sangat menyesalkan peristiwa itu. Ingat loh, yang bertikai, yang menunjukkan justru menurunkan wibawa dan reputasi daripada kepengacaraan lawyer itu ya justru mereka sendiri. Katanya orang intelek, tapi kok caranya cara barbar, cara preman. Kalau mau debat intelek aja. Tapi jangan seperti kayak gitu. Saya lihat situasional tuh. Ini namanya ada sebab, ada akibat, kan gitu. Siapapun yang ada di sekitar itu, kenapa didatengin kalau akan menimbulkan masalah? Bukan berarti kita dianggap jantan. Tapi kita meminimize supaya jangan terjadi persoalan baru. Ini saya katakan tuh, mengalah untuk menang tuh kan nggak salah. Jangan menunjukkan gue loh, gue kesatria nih, gue nggak takut, nggak usah lah, sudahlah. Untuk apa kayak gitu. Nah, akibatnya terjadi seperti ini. Nah, sadar nggak kedua belah pihak ini bahwa justru menjatuhkan marwahmu, wibawamu, kau menyandang profesi lawyers yang dikatakan mengerti dan taat hukum, tapi kok sudah justru menabrak barikade hukum itu sendiri, dan kalian pertontonkan peristiwa yang tidak mengenakan ini, peristiwa yang justru merusak reputasi daripada lawyers. Itu yang sangat saya sayangkan, gitu loh kira-kira ya. Tapi Pak, bisa dibilang tuh sebelum adanya kisah tersebut kan sempat diadakannya debat ya Pak untuk menyelesaikan ini semua, tapi malah berakhir kericuhan. Kan saya bilang debat intelek itu ya sah saja, namanya juga arena diundang itu kan untuk memberikan argumentasi tentang apa yang dia ketahui tentang suatu pokok masalah. Tapi kan menggunakan otak, bukan menggunakan otot. Selesai dari arena persidangan ya udah selesai, salaman lagi udah selesai. Itu namanya orang yang mempunyai intelektual, ya. Belajar kita sekolah, belajar menahan diri, belajar menahan perasaan. Akibat terjadilah situasional itu. Yang lebih menggelikan bagi saya itu pakai laporan ya, apa yang mau dilaporkan juga. Ya, nggak usah lah kita sok-sok jagoan kita di arena ini. Udahlah, sama-sama mengerti, kita sama-sama lawyers kok. Kita juga tahu batasan-batasan di mana. Namun karena sudah dilakukan silakan saja. Nah, yang lebih sialnya lagi, ini biar perlu saya sampaikan juga. Sudah saya laporkan ke polisi gini. Terus dibuntutnya terakhirnya kalau kamu berhadapan, saya berhadapan dengan saya di luar. Kita lihat siapa yang lebih laki-laki. Loh, ini kan berarti kontraproduktif dong dengan apa yang dia laporkan. Kemudian dia menunjukkan kejagoannya. Itu perilaku lawyers nggak itu? Lawyers tuh pakai otak, bukan pakai otot. Itu loh, pakai otot di ring tinju, bukan di situ. Saya tahu situasional tuh apa penyebabnya, bagaimana permasalahannya. Ya, kok nggak salah hadir di situ juga Diolipa, kok nggak salah ada di situ, ada Pak Gayus juga, ya, ada di situ Julianus Sembiring, ada di situ juga si apa? Bukan siapa? Fahmi Bakmit, ya termasuk dia. Sampai lupa lagi saya namanya siapa tuh. Sunan Gali Jaga tuh, sampai lupa saya tuh. Karena ada orang-orang intelek yang muncul, sudah menimba ilmu, sudah selesaikan saja di arena itu. Keluar dari arena itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Jangan dibawa-bawa keluar, seolah-olah menunjukkan kita sebagai orang jagoan. Nah, itu kan gaya-gaya preman tuh. Nah, apakah pantas seorang lawyer menggunakan dengan gaya-gaya preman? Nah, tanya aja diri sendiri. Pahami dengan baik, orang menilai kalian itu sangat kecil. Berarti tidak menggunakan otak. Itu bagi saya seperti itu, ya. Jadi nggak usah lah, saudara. Kalau kita mau menimba ilmu yang benar, bukan ilmu lapangan, ilmu otot. Ya, gitu rekan-rekan ya. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang perdebatan ini kan apa namanya
menjadi konsumsi publik, bahkan semalam sempat ditayangkan juga di televisi nasional, adalah untuk mengangkat kekisruan pada sidangnya Nikita Mirzani ya Pak. Yang Bapak lihat sendiri mungkin seperti apa sih nih Pak? Ya ini yang saya sayangkan ya, bukannya menyelesaikan suatu pokok permasalahan tentang masalah Nikita Mirzani, tapi kan jadi membuat jadi seolah-olah bahwa persoalan Nikita Mirzani jadi persoalan yang sangat-sangat booming. Kasihan Nikitanya gitu loh. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bahmid waktu itu ya. Bukan berarti laporkan saja, itu kan kena mungkin kekesalan daripada Ibu Hakim atau siapa yang memimpin itu. Tapi kan kalau dilaporkan silakan saja, itu kan hak juga. Tapi apa yang dikatakan Pak Bahmid itu bahwa itu kan haknya Nikita untuk minta supaya diperdengarkan. Dan akhirnya pada saat yang sidang yang keduanya itu, setelah disebutkan masalah flash disk, kan hakim sudah mengatakan bahwa tunggu waktunya momen berikutnya, apakah di momen pembuktian nanti silakan Nikita kan menggali pokok permasalahan dan menyampaikan apa isi flash disk itu. Kemarin saya udah dengar tuh Bahmid udah benar ngomongnya Bahmid, memang itu ngomongnya hakim kok. Jadi nggak ada yang salah. Nah, jadi jangan dipolitisir, laporkan saja masalah flash disk itu. Nah, yang perlu kita ketahui dan kita pahami dan harus hati-hati ya, dari mana dapat rekaman itu? Siapa yang merekam? Kalau intercept secara ilegal kena. Sudah ada contoh yuk itu intercept secara ilegal, kemudian mempublikasikan ke media. Itu kena, masuk kan dia sekarang Salemba. Dan pada saat saya ke Salemba, saya katakan, dia tanya, Om saya salah nggak? Salah. Langsung saya gituin aja. Walaupun dia minta saya datang untuk berkunjung ke sana, tapi saya katakan, kamu salah. Itu kalau seorang lawyer itu jangan dia salah kok bener-benerin. Kalau salah katakan salah, tapi bagaimana jalan keluarnya supaya salah ini jadi benar, itu yang dicari. Saya sampaikan, kamu menyampaikan permohonan maaf ke Dewan Majelis Hakim karena ketidaktahuan, dan kamu juga kepada JPU, pada penyidik menyampaikan itu, dan tidak salah juga menyampaikan ke pihak si pelapor. Oh nggak salah pelapornya itu Fitri ya, ya minta permohonan maaf, memang kamu salah nggak boleh. Nah harusnya begitu, jangan gara-gara gue demen sama seorang tuh salah pun saya bela-belain aja, kagak. Itu namanya fans buta namanya itu. Makanya berkali-kali saya kata jangan fans buta. Fans buta itu tidak mendidik. Hanya keinginan aja karena kau suka sama melihat tampangnya kali, udah apakah cantik kali, salah pun kau bilangnya benar. Wah saya udah korban kok, dibilang pagi di tempe besok kacang goreng katanya kan. Ya kalau depan salah seseorang saya katakan salah, benar saya katakan benar. Itulah hukum. Nah kembali kepada pokok arena persidangan itu, kan sudah diselesaikan perdebatan itu. Ya, pada saat berdebat antara Sunan dengan Sembiring, sudah dilakukan, silakan saja. Kemudian Deolipa juga menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapat itu ada yang benar, ada yang menurut hemat saya nggak benar. Yang nggak benar saya katakan namanya JPU ya, tetap bukan berpihak kepada korban, berpihak kepada kebenaran. Pak Gayus betul itu, berpihak kepada kebenaran. Belum tentu bahwanya si pelapor itu benar semua apa yang disampaikannya. Dan ada loh JPU minta supaya divonis bebas, ada loh, karena tidak sesuai dengan fakta. Itu yang saya katakan, JPU yang independen, dia berpihak pada kebenaran. Nah, jadi salah kalau dibilang tuh untuk menuntut itu dua macam, menuntut sesuai dengan akidah hukum, sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan apa isi BHP dan benar faktanya. Satu yang menuntut bahwa menurut analisa daripada JPU ini kayaknya nggak cocok, nggak ini, akhirnya dilakukanlah menuntut supaya dituntut bebas. Nah, jadi jangan salah gitu loh. Tapi yang kedua disampaikan oleh dia itu betul. Yang satu itu saya koreksi, nggak benar apa yang dikatakan Pak Gayus benar. Nah satu yang dikatakan Pak Gayus ini, mohon maaf ya, walaupun beliau profesor kan, beliau kan bicara tentang masalah kerangka teoritis, tapi tidak pernah berbicara bagaimana situasi kondisi daripada praktisi di lapangan, pelaku lapangan kan gitu.